Sorotan terhadap pelayanan haji kembali muncul setelah tim UAS DPR menemukan adanya jemaah Indonesia di Mina yang sampai tidak mendapatkan tempat yang layak di tenda. Walau tim UAS Haji DPR menyebut bahwa pelayanan haji dinilai lebih baik dari tahun lalu, namun berbagai keluhan lain juga bermunculan selama fase Armuza. Untuk membahasnya melalui sambungan Zoom, saya akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf. Halo, Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal. Baik. Selamat petang. Selamat petang Mbak Maria. Mbak Maria, ini langsung saja. Tadi sempat kita dengar bersama dikatakan bahwa jemaah haji di tenda itu sudah seperti ikan begitu ya, yang ada sudah sempit-sempitan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Kemenhad sendiri? Iya, terima kasih banyak waktunya Mas Iqbal. Memang seperti yang kita lihat ya, memang sudah ada beberapa video yang juga beredar dan ini sebenarnya tidak hanya menjadi temuan saja oleh pihak tim UAS DPR, tapi kami pun yang juga kemudian berada di lapangan, kami pun yang juga kemudian terus melakukan pengawasan di lapangan juga kemudian menemukan hal serupa. Tapi pertanyaannya mengapa bisa demikian begitu kan? Nah, ini yang kemudian kami tindak lanjuti Mas, tiap temuan-temuan di lapangan secara serius dan memang sebenarnya kondisi di lapangan tersebut, bahkan laporan-laporan itu yang masuk tidak hanya melalui dari laporan dari tim UAS DPR saja, tapi bahkan juga banyak laporan-laporan yang masuk juga melalui DM di akun media sosial Menteri maupun Wamen kami itu cukup banyak yang kemudian langsung ditindaklanjuti secara cepat di lapangan begitu. Jadi memang pada saat kedatangan awal kan pada saat sebelum mulai jamaah kemudian tiba di Mina ini memang sudah dihitung betul bagaimanakah jumlah kasur yang ada, apakah kemudian sudah sesuai dengan jumlah jemaah yang akan berada di tenda tersebut begitu. Namun memang pada saat kenyataannya pada saat jamaah sudah tiba, banyak juga kan jamaah yang kemudian membawa tas-tas besar begitu, kemudian juga dia menyisikan sebagian lokasinya untuk tempat sholat dan juga untuk tempat duduk-duduk. Jadi memang kemudian banyak kasur-kasur yang harus ditumpuk atau mungkin kasur yang tidak mendapatkan tempat di dalam tenda tersebut begitu. Jadi ini yang kemudian kita lihat bersama, ada kemudian jemaah-jemaah yang kemudian harus kemudian berada di luar tenda ataupun tidak mendapatkan tempatnya di dalam tenda. Termasuk juga temuan-temuan kami di lapangan. Kemarin juga Wakil Menteri Haji dan Umroh dan Aziz Juntang juga bahkan sempat berbincang melakukan pemantauan langsung ke tenda-tenda Mina, begitu bahkan berbincang dengan jemaah yang kemudian memang sempat bahasanya tidak mendapatkan tenda karena berada di depan tenda tentu. Tapi pada saat ditanya begitu mengapa alasannya, ternyata banyak juga dari sejumlah jemaah tersebut yang memang memilih secara mandiri berada di luar tenda, membawa kasur mereka ke depan tenda karena satu alasan kedinginan, tidak kuat dengan AC yang cukup dingin di dalam tenda. Kemudian ada juga memang memilih lebih nyaman berada di luar tenda menatap ke langit Mina. Jadi memang ada beberapa hal yang kemudian nanti tentu akan menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depannya Mas, untuk di tahun depan, termasuk juga kami ingatkan pula memang ada beberapa yang mungkin laporan-laporan yang masuk ke kami termasuk jemaah yang kemudian pada saat tiba jumlah kasurnya tidak sesuai, dan ini langsung kami teruskan kepada pihak syarikah yang harusnya bertanggung jawab dan kami minta untuk ditindaklanjuti secara cepat. Dan ini tidak hanya satu dua tapi memang cukup banyak laporan yang masuk dan kami minta syarikah untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan di lapangan. Alhamdulillah beberapa dari laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan cepat dan sudah selesai, dan kami juga langsung memberikan alhamdulillah jamaah juga langsung memberikan respon kepada kami bahwa laporan-laporan di lapangan juga sudah ditindaklanjuti dengan cepat. Tapi lagi-lagi ini menjadi bahan evaluasi kami setiap kemudian ada beberapa syarikah yang mungkin tidak bisa bekerja sama maupun juga kemudian ada beberapa vendor yang tidak bisa bekerja sama. Ini yang kemudian langsung menjadi catatan kami untuk kemudian kami jadikan bahan evaluasi di tahun depan. Bahkan memang bagi mereka-mereka yang kemudian tidak bisa bertanggung jawab maupun tidak bisa bekerja sama dengan kami, ya kemungkinan tidak akan kami gunakan lagi di tahun depan begitu. Jadi betul-betul ini temuan-temuan di lapangan kami jadikan bahan evaluasi yang cukup serius. Bahkan petugas kami di lapangan juga sudah bergerak cepat begitu ya, melakukan penelusuran, bahkan pengaturan ulang lagi, berkoordinasi dengan pihak syarikah memastikan seluruh jamaah ini bisa mendapatkan haknya di lapangan. Oke, Mbak Maria, ini berbicara soal kapasitas yang cukup padat begitu, dan Mbak Maria tadi sempat mengatakan bahwa biasanya jemaah banyak bawa barang-barang bawaannya, lalu juga ada space untuk sholat dan lain sebagainya. Bukankah ini sudah berlangsung cukup lama? Bahkan kejadian seperti ini sudah berlangsung beberapa kali, hampir tiap tahun terjadi hal serupa. Apakah tidak ada evaluasi yang langsung bisa mengkondisikan hal tersebut? Mengingat tadi juga sempat dikatakan oleh anggota tim pengawas haji yang mengatakan
mengatakan bahwa seharusnya dari paket D ke paket C. Ini mungkin bisa dijelaskan juga sama Mbak Maria. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi memang perlu diketahui sebenarnya ya, memang kapasitas di Mina ini berbeda. Mina ini memang merupakan sebuah area dengan kapasitas yang bisa dibilang cukup terbatas, padahal menampung jutaan jemaah dari seluruh dunia dalam satu waktu yang sama dan juga dalam waktu yang cukup singkat begitu. Jadi memang kepadatan di wilayah Mina ini merupakan salah satu tantangan kita bersama, tantangan dari penyelenggara haji secara global, baik tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di beberapa negara lainnya begitu. Karena memang yang terpenting kan ada sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa meresponnya di lapangan. Nah, ini memang sudah menjadi catatan-catatan dari tahun ke tahun, dan kami juga sudah melakukan perbaikan dari tahun ke tahun, termasuk juga bagaimana di setiap tenda tersebut kita sudah mitigasi, kita lakukan pengecekan secara rutin oleh pihak syarikat tersebut bahwa kita ingin menempatkan ada nama-nama jamaah yang kemudian harus tertempel di depan tenda, siapa-siapa saja yang kemudian harus menempati tenda tersebut agar kemudian tidak ada jamaah yang tidak mendapatkan haknya di dalam tenda tersebut. Itu yang kemudian menjadi bahan evaluasi kami Mas di tahun ini dan juga kami lakukan, karena kami tidak ingin hal-hal yang terjadi di tahun kemarin kemudian harus terjadi di tahun ini. Namun di lapangan memang ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana awal kita begitu. Nah, termasuk juga yang sampaikan. Kemudian kami juga kemudian meminta kepada syarikat untuk melakukan perbaikan di lapangan. Kami langsung teruskan, ada beberapa laporan-laporan yang masuk ke kami, langsung kami teruskan, kami minta untuk syarikat kemudian menyediakan tempat tersebut bagi sejumlah jamaah, dan itu sudah kemudian ditindaklanjuti oleh pihak syarikat tersebut, karena tahun ini memang kami cukup memperkuat skema pengaturan pergerakan, bahkan juga penempatan petugas-petugas serta koordinasi di lapangan agar kepadatan tersebut memang bisa dikelola lebih baik lagi. Jadi memang meskipun ada beberapa kendala di lapangan, tapi respon dan juga mitigasi dari tim di lapangan cukup cepat. Kami apresiasi betul para petugas haji yang kemudian berada di lapangan, yang bahkan tak kenal lelah begitu ya, bahkan nggak kenal waktu juga untuk kemudian bisa melayani jemaah begitu. Dan ini jadi lagi-lagi jadi catatan kita, memang Mina ini salah satu lokasi dan juga salah satu puncak haji yang cukup krusial juga, sehingga memang kita betul-betul seluruh petugas kita kerahkan ke Mina untuk bisa sama-sama memberikan pelayanan, paling tidak jemaah tidak merasa sendirian pada saat kemudian harus mengalami kondisi-kondisi yang di luar kehendak kita semua. Tapi sejauh ini sudah ada sanksi terhadap syarikat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah diinginkan oleh Kemenhaj? Ya tentu, kalau misalnya dari kami kan juga kemudian memiliki Direktorat Jenderal begitu ya, kemudian kami juga punya Direktorat Pengendalian penyelenggaraan ibadah haji juga. Jadi yang kemudian kami yang kemudian akan bergerak kemudian untuk menginventaris siapa-siapa saja, kemudian hal-hal apa saja yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, ini tentu jadi bahan masukan untuk tahun ke depannya, jika memang ada kemudian pihak syarikat maupun vendor yang tidak sesuai begitu, tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, baik itu dalam hal teguran maupun juga dalam sanksi lainnya, Mas. Itu sudah kami lakukan hingga saat ini, sudah kami data, sudah kami inventaris siapa-siapa saja yang kemudian memang harus mendapatkan sanksi tegas tersebut. Ada berapa banyak itu kalau saya bisa tahu, syarikat? Nah, ini masih menjadi bahan juga Mas evaluasi kami ke depan gitu kan, masih kami data juga datanya, tapi nanti tentu seusai pergerakan haji nanti kemudian kami akan buka data ini ke publik, sehingga memang dari kami kan kita memang ingin melakukan semuanya secara transparan, terbuka ke publik gitu. Tunggu saja waktunya gitu ya, nanti kemudian setelah proses perhajian selesai kami akan buka laporan evaluasi tersebut kepada publik. Oke, masukan sudah ada, evaluasi juga terus dilakukan. Apa jaminan dari pemerintah khususnya Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan masalah serupa yang tidak akan terjadi lagi di tahun depan? Oke, setiap penyelenggaraan haji kan memang selalu ada evaluasi secara komprehensif, Mas. Ini bukan penyelenggaraan haji pertama kita gitu ya. Ini sudah belasan tahun kita menyelenggarakan prosesi ibadah haji, bahkan hasil yang saat ini cukup baik ini juga merupakan hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi temuan tahun ini tentu akan menjadi dasar penyempurnaan sistem kami, mulai dari perencanaan kapasitasnya, kemudian penguatan kontrak layanan, termasuk yang tadi disampaikan oleh pihak DPR, memungkinkan
memungkinkankah jika kemudian akan ada kontrak jangka panjang dan juga bahkan peningkatan dari kualitas layanan yang tadinya berada di kelas D, kemudian akan naik ke kelas C, tentu dengan adanya perubahan-perubahan biaya haji di sana yang nanti akan kita bahas bersama dengan DPR. Termasuk juga bagaimana kemudian peningkatan teknologi pemantauan di lapangan, Mas, secara digitalisasi yang kemudian akan kita lakukan. Jadi komitmen kami jelas tentu ingin menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin optimal, yang semakin terukur dan juga transparan, dan tentunya orientasinya pada perlindungan dan juga kenyamanan jamaah. Itu janji kami dan tentu akan ada perbaikan untuk tahun ke depan. Jadi yang perlu kami tegaskan, saat ini memang tantangan Armusna ini sangat kompleks sekali, tapi kami lagi-lagi akan mengapresiasi para petugas haji Indonesia yang sudah luar biasa bekerja tak kenal waktu. Bahkan mereka juga kalau dilihat, Mas Iqbal melihat juga sebagian besar dari mereka tidak mengenakan ihram karena mereka memang sepenuhnya bertugas untuk ibadah, di mana ibadah mereka adalah bertugas begitu, sehingga memang ingin memberikan pelayanan penuh kepada para jemaah haji di sana, termasuk juga di Mina ini kan cukup padat ya Mas, cukup krusial momennya. Jadi kami terjunkan seluruh petugas berada di sana, tidak hanya berada di pos-pos saja, tapi kami juga kemudian menyediakan ada sejumlah pos, ada 10 pos MCR, yaitu Mobile Crisis Rescue, ada tim-tim yang kemudian akan berkeliling untuk kemudian bisa mengarahkan para jemaah yang mungkin kebingungan, para jemaah yang kemudian harus membutuhkan bantuan, kelelahan, termasuk juga jemaah-jemaah yang kemudian memiliki resiko tinggi. Jadi kami di lapangan betul-betul kemudian memantau jalannya proses ini, memastikan jemaah tidak sendirian dalam menghadapi situasi-situasi krusial, dan insya Allah mohon doanya semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar begitu. Kedalaman dari lapangan bisa segera langsung direspon cepat dengan simpati dan juga empati yang luar biasa dari para petugas kami, dan penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan bisa lebih maksimal lagi. Mohon doanya Mas Iqbal, ini masih belum juga puncak haji kita tahun ini, semoga semuanya dengan rencana dan bisa ditindaklanjuti dengan cepat di lapangan. Amin. Tentunya semua juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh seluruh petugas haji yang ada di sana, apalagi di negara orang, untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji asal Indonesia. Terima kasih Mbak Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, telah berbicara dengan kami sore hari ini.